punya banyak teman. Aku ngerasa jadi orang yang beruntung banget dipilih sama Tuhan gitu buat ngejalanin pengalaman itu. Guys, balik lagi di channel YouTube aku. Yang belum kenal, mari kenalan. Yang udah kenal, jangan lupa say hi. Nah, konten kali ini sedikit berbeda karena aku mau sharing sekaligus memberi gambaran sama kalian, terutama para jomblo visabilillah. Gambaran apa ya? Gambaran ketika masih single dan sekarang sudah menikah. Apa aja perbedaannya kira-kira? Tetap di channel aku. Nah, untuk kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai. Kalau perlu boleh tambahin cemilan-cemilan biar sering-sering manja gitu. Jadi kalau kalian mau menyiapkan snack juga nggak apa-apa, sambil nonton video ini boleh sambil ngopi, sambil ngetes, sambil nyusu, terserah. Yang penting kalian bisa santuy ngelihatnya. Nah, sedikit cerita ya. Ini waktu pengalaman aku waktu masih jomblo atau masih sendiri, dan sekarang ketika sudah menikah. Tentunya udah kebayang lah ya ketika kita tuh masih single, masih sendiri, masih hidup sama orang tua dan status masih ya belum menikah. Pas kita aja ngurus diri sendiri, terus kita mau main kemanapun, kita mau nongkrong kemanapun bebas, karena ya kita cuma bawa diri aja. Mau main sama teman kemana aja, mau nongkrong sama teman pulang jam berapa aja, itu bebas. Mau kemana aja, naik apa aja itu bebas, karena kita cuma izin sama orang tua aja dan cuma bawa diri aja. Aku masih sekolah, kerja, sampai kuliah dan menikah. Sedikit kita ceritain ya. Nah, aku cerita waktu masih sekolah. Hari Senin sampai Jumat itu aku full di sekolah, dan di sekolah pun jamnya dari pagi sampai sore. Sekitar habis maghrib aku baru pulang ke rumah. Terus Sabtu Minggunya aku di mana? Sabtu Minggunya aku ada kegiatan sama komunitas, karena dari waktu masih sekolah aku udah aktif di komunitas gitu. Sampai pernah waktu aku, karena kan Sabtu Minggu itu kadang aku full banget ke komunitas, sampai pernah teman aku tuh bilang, Nia, lu jangan ikut komunitas kayak gitu, nanti takutnya ada aliran sesat kayak gitu. Sampai aku pernah dibilang kayak gitu karena teman-teman aku ngelihat aku itu banyak banget kegiatan di komunitas di luar sekolah gitu. Pokoknya kegiatan. Udah lulus, oke, aku mulai kerja pada saat itu. Dan kebetulan aku itu masuk ke perusahaan yang jam kerjanya super padat banget, 12 jam. Dari pagi ketemu malam, dari malam ketemu pagi. Itu aku jarang banget ngelihat matahari waktu masih kerja. Ini jujur ya, yang namanya berjemur itu waktu masih kerja itu aku bener-bener jarang banget. Karena memang jam kerjanya itu super padat. Dan Sabtu Minggunya itu aku lembur. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku full di kerjaan, di perusahaan, di PT gitu. Jadi memang selama 2 tahun itu, hampir 2 tahun kehidupan aku monoton gitu-gitu aja. Itu pas waktu aku kerja. Bener-bener rumah PT, dan waktunya itu lebih banyak banget di perusahaan. Karena pengalaman di perusahaan itu, aku jadi memang apa ya, mungkin emang fashion aku tuh bukan kerja di perusahaan ya. Jadi aku ngerasa nggak mau lagi gitu kerja di perusahaan. Bukannya kapok, nggak kapok, cuman karena memang aku ngerasa itu bukan fashion aku kerja di perusahaan gitu. Aku nggak mau, ya tau lah ya kerja di perusahaan tuh kayak gimana. Biarpun jabatan kita tinggi, tapi tetap kita anak buah gitu. Dan akhirnya aku nggak mau kerja di perusahaan lagi. Nah, di situ aku mulai mikir, kayaknya bentar lagi mau habis kontrak nih, karena emang aku nggak niat buat diajuin karyawan. Aku emang nggak niat. Pas aku berpikir bahwa beberapa bulan lagi tuh aku bakal habis kontrak, aku harus ngapain? Aku harus berbuat apa? Aku harus bikin apa? Aku harus punya karya apa? Biar aku tuh ketika habis kontrak, aku nggak cuma jadi pengangguran aja, tapi kalau bisa aku jadi pengacara. Pengangguran tapi banyak acara gitu. Dan akhirnya disinilah aku mulai berpikir-pikir, mulai asah jari aku untuk ya
menulis lagi. Ini yang awal mulanya terjadi atau awal mulanya aku nulis buku KJMT, Ketika Jodoh Menjemput Takdir. Ya ini awal mulanya di sini. Ketika aku masuk ke perusahaan, aku bekerja dan detik-detik mau habis kontrak tuh aku mulai nulis sekitar 2 bulan lah ya, 2 bulan atau 3 bulan aku mau habis kontrak itu aku mulai nulis. Nah, terus kalau misalnya jam kerja aku begitu padat, terus gimana caranya aku bisa nulis buku KJMT? Gini, seperti video yang pernah aku bagikan sama kalian, cara nulis buku jadi novel dalam waktu 1 bulan. Nah, itu seperti itu contohnya. Kiat-kiatnya seperti itu. Jadi aku nulis setiap hari itu aku bawa buku. Setiap hari aku bawa buku, entah buku yang kecil yang bisa dimasukin ke saku dan buku besarnya gitu. Pokoknya setiap ke kerjaan tuh aku bawa buku itu. Nah, jadi pada jam istirahat itu aku nulis banyak. Yang lain pada makan, aku cuma bawa cemilan buat sekedar ngeganjel perut ya. Jadi aku nulis. Tapi di lem pun, di bagian lem, aku tetap bawa buku yang buat dimasukin ke saku. Jadi kalau misalnya aku punya ide-ide, kayaknya muncul gitu kata-kata, tiba-tiba sekelibatan gitu muncul kata-kata yang bagus, oke, aku catat gitu. Apapun itu aku catat, yang penting indah dan puitis. Terus kalau udah jam istirahat ya aku lanjutin nulis. Karena mungkin tekad yang kuat ya, keinginan yang besar untuk mewujudkan buku ini tuh jadi, qadarullah ya, memang pas banget 1 bulan itu buku jadi. Intinya pas aku habis kontrak, nggak tahu kenapa ya buku itu malah udah launching sebelum aku habis kontrak gitu. Itu bener-bener wah banget buat aku ya, yang padahal tuh cerita pengen nulis buku, pengen bikin buku itu udah jauh sebelum aku kerja gitu. Waktu aku masih sekolah SMK kelas 1 tuh aku udah pengen banget bikin buku, tapi nggak pernah kesampaian. Mungkin karena ya cuman kepengen doang kali ya, jadi nggak diseret. Dan akhirnya ketika buku itu jadi, buku itu rilis, buku itu terbit, apa yang aku mau tercapai. Yang tadinya aku pengen jadi pengacara, pengangguran banyak acara, itu bener-bener terjadi. Allah bener-bener ngasih keajaibannya di situ. Dan pada saat detik itu aku jadi punya banyak banget pengalaman berharga. Diundang seminar kesana kesini buat bedah buku, diundang isi acara keputrian dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bener-bener aku dikasih kesempatan yang berharga banget pada saat itu. Nah, setelah aku habis kontrak itu beberapa bulan memang kegiatan aku tuh kadang full sama komunitas. Terus pada saat di kampus itu kan tau lah ya, kampus tuh jam belajarnya dikit banget, paling jam 8 sampai siang itu, sampai jam 12 kayak gitu. Cuman Senin sampai Jumat deh kayaknya. Jadi Sabtu Minggunya itu kadang aku main sama teman SMK. Ya nostalgia lah ya sama teman-teman SMK. Terus kadang aku juga kumpul sama komunitas. Pokoknya tuh kalau weekend itu Sabtu Minggu tuh aku jarang banget ada di rumah gitu. Jadi teman-teman tuh kalau mau kalau mau ketemu sama aku mesti calling dulu. Ini loh Sabtu Minggu tuh ada nggak sih di rumah kayak gitu, karena bener-bener aku mendedikasikan diri aku ya udah buat komunitas kayak gitu. Mumpung masih muda ya, jadi ya udah bersosialisasi, banyakin channel kayak gitu. Nah, karena kan aku emang orangnya tuh suka kesana kesini ya. Jadi waktu itu pernah ada kayak casting kayak gitu, dan aku jalanin sendiri, aku lakuin sendiri, aku datang ke lokasinya sendiri. Itu waktu 2017 apa 2015 ya, pokoknya aku masih sekolah sih waktu itu, masih SMK kayaknya. Aku ikut casting, jadi mulai dari SMK tuh aku ikut casting. Dan gak tahu kenapa orang tua tuh kayak percaya aja sama aku mau kemana gitu, kayak percaya. Kalau misalnya cerita pengalaman aku sama ayahnya Gendis ketemu tuh sebenarnya panjang banget ya, mungkin next di video selanjutnya. Karena emang dulu tuh tahun 2016 kayaknya aku pernah dicomblangin sama ayahnya Gendis, tapi pada saat itu memang aku belum siap menikah dan kayaknya masih suka sama orang lain deh. Jadinya aku menghiraukan abayan comblangan itu gitu. Mungkin memang belum jodoh ya pada tahun 2016. Nah, akhirnya 2018 lah. Ketika sekarang berumah tangga, aku tuh
ngerasa bersyukur banget melepas masa lajang dengan segudang pengalaman yang aku miliki, segudang pengalaman yang pernah aku jalanin, punya banyak teman, punya banyak channel dan relasi seperti itu. Aku ngerasa jadi orang yang beruntung banget dipilih sama Tuhan gitu buat ngejalanin pengalaman itu. Terus yang kedua, aku juga bisa diberi kesempatan nulis novel, sampai dipercaya buat ngisi seminar kesana kesini. Padahal bener-bener dulu tuh waktu pertama kali ngisi seminar aku nggak punya pengalaman apa-apa di bidang itu, ya ampun. Akhirnya karena memang keinginannya yang kuat dan emang aku mau belajar, akhirnya aku bisa lolos dalam ujian itu, bisa melewati semuanya. Dan aku sadar bahwa kehidupan aku tuh kayak saling berkaitan gitu. Waktu aku ikut casting, aku tuh pernah lolos itu ya, jadi duta film, dan disitu aku bisa ketemu sama Bunda Helvi, salah satu penulis yang berpengaruh di dunia. Aku bisa kenal sama beliau, terus Bunda Asma Nadia, dan aku jadi banyak belajar gitu karena kan aku termasuk penulis pemula tuh, jadinya aku coba belajar dari Bunda Helvi bagaimana cara menulis yang baik, yang benar gitu. Terus selain nulis buku, selain ikut casting, selain ikut komunitas sosial, aku juga ikut komunitas film kayak gitu. Aku belajar, terus juga aku belajar film-film pendek, belajar nulis skenario, belajar jadi pemain seni di depan layar, dan belajar jadi kru di belakang layar. Pokoknya banyak banget pengalaman yang udah aku jalanin, pelajaran berharga yang udah aku lakuin, yang udah aku lewatin, sampai aku tuh gak nyangka bakal kenal dan deket sama orang-orang yang memang pakarnya di dunia perfilman. Kayak kenal sama sutradara kayak Bang Rijal. Halo Bang Rijal, apa kabar? Ya, beliau adalah mentor aku, sosok yang menjadi panutan buat aku. Bagi aku, banyak banget pengalaman berharga yang udah aku lewatin sampai di titik ini. Dan aku bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah mengizinkan dan udah memberikan itu semua sama aku, sehingga aku bisa merasakan nikmatnya yang luar biasa. Selalu bersyukur. Pokoknya di masa single itu aku bersyukur banget, banyak banget pengalaman berharga yang udah aku lewatin.